warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang masuk dan juga Bapak Ibu yang bergabung melalui jaringan Zoom, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya, dengan hidayah dan inayahnya di pagi subuh ini kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmu kita, majelis yang digambarkan oleh Nabi kita sebagai Riyadul Jannah, sebagai taman surga. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang terus kita pertahankan, yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali kajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajiannya di kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-203. Babun nahyi, bab menerangkan larangan an idyanil kuhan, mendatangi dukun, kahin, dukun, walau munajjimin dan ahli nujum wal aqrab wal qurraf dan para rumalah washabir ramli dan juga para tukang ramal, tawarik, orang-orang yang menggunakan bil hasa, kerikil, kopi syair dan juga biji-biji gandum sebagai media ya dalam prakteknya, wanamidalika dan juga barang-barang yang lain ya. Yang terkini itu menggunakan bola kaca ya, untuk meramal. Oh, budak pesta. Atau menggunakan apa ini? Ya jadi apa? Telapak tangan atau apa yang lain. Baik para jemaah sekalian ya, memang sebetulnya intinya sama ya, walaupun istilahnya muncul banyak macam-macam. Jadi di awal, di asal usulnya juga memang mungkin ada spesialisasinya ya, tapi pada akhirnya ya semuanya menyatu dalam satu kategori atau satu profesi yang disebut dengan dukun ya. Dengan segala praktek-prakteknya, dengan segala macam-macam yang dilakukan ya untuk untuk menipu manusia ya, melalui layanan-layanan, melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan ya, sehingga manusia datang dan kemudian disitulah ada proses di mana manusia disesatkan. Pengertian beberapa istilah terkait perdukunan. Ada kahin itu sendiri yang artinya dukun. Aslinya ya intinya orang yang dianggap sakti karena mengetahui peristiwa yang akan terjadi atau hal-hal yang gaib. Mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya, dan dia bisa mengklaim bahwa dia memiliki khodam-khodam yang kemudian bisa melakukan aksi-aksinya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh audiennya, oleh pasiennya. Arraf atau Uraf adalah orang yang dianggap sakti karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang
hilang dan hal-hal yang semacamnya yang dijelaskan oleh Imam. Munajim alinujum adalah orang yang pandai meramalkan suatu dengan melihat bintang, posisi bintang, atau dengan melihat telapak tangan atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian juga dalam perkembangannya dukun makin ke sini makin banyak layanannya, makin banyak hal-hal yang ditawarkan untuk masyarakat, yaitu kegiatan-kegiatan yang kategorinya sihir. Orang yang melakukan sihir, guna-guna, santet, yang paling laris. Dan kejahatan lainnya dengan bekerja sama dengan setan. Dalam prakteknya, para petualang dunia klinik dan perdukunan mempunyai aneka ragam sebutan yang berbeda-beda. Kita juga macam-macam menyebutnya. Ada yang memang dibilang dukun, ada tukang sihir, orang pintar, paranormal, tabib, ahli pengobatan alternatif, atau orang tua, kita ke orang tua, kiai, wali. Nama berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Sama apa maksudnya? Sama-sama menyimpang dan merusak akidah yang benar. Inti kesesatannya adalah karena dalam prakteknya dukun tersebut bekerjasama dengan setan. Akhirnya kemudian menyeret manusia-manusia yang datang kepadanya untuk kemudian berinteraksi dan kemudian bekerjasama dengan setan. Ciri-ciri ini saya copy paste, bukan saya tahu ya, saya hanya mengambil ilmu dari ciri-cirinya. Menanyakan nama pasien, tanggal lahir dan nama orang tuanya, karena ini dikait-kaitkan dengan ini keturunan. Mengambil sesuatu yang bisa dipakai pasien seperti baju, peci, sapu tangan dan lain-lain. Meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih. Kadang darahnya dioleskan ke bagian-bagian tubuh yang sakit atau dibuang ke sungai, ke laut, ke tempat-tempat yang dianggap angker. Menulis raja-raja atau memberikan jimat-jimat. Meminta pasien membaca doa-doa atau mantra-mantra dalam waktu khusus dan jumlah tertentu. Bahkan doa-doanya juga kadang nggak jelas ya maksudnya. Menyuruh pasien memberikan sesaji berupa makanan atau minuman sebagai kelengkapan dari ritual yang harus dijalaninya. Membaca mantra-mantra atau huruf raja yang susah dipahami maknanya. Menyuruh untuk menjauhi manusia beberapa waktu dengan menyepi, mengurung di tempat yang sepi, bersemedi, bertapa. Meminta pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari, biasanya 40 hari. Nggak butuh 40 hari. Memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di dalam tanah. Memberikan lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar lalu asapnya dipakai untuk mengasapi diri atau diseduh dan diminum. Berkumat kamit ketika membaca mantra doa dengan bahasa yang tidak dipahami. Memberitahu pasien tentang namanya, kampung halamannya, atau kesulitan yang dihadapinya sebelum cerita udah dikasih tahu, oh ini mau gini ya. Menuliskan huruf-huruf untuk si pasien di atas kertas hizib untuk dimasukkan dalam air kemudian diminum. Macam-macam lah. Mungkin yang sudah pernah datang bisa proses apa yang dia minta. Undercover, undercover ilmu dukun. Rahasianya disampaikan oleh Nabi dari Siti Aisyah, qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun anil kuhan. Beberapa orang datang kepada Rasul dan bertanya tentang dukun, tentang perdukunan. Faqala laisu bisyai. Kata Nabi, mereka itu bukan apa-apa, enggak ada apa-apanya. Kemudian yang bertanya lagi, ya Rasulullah, innahum yuhadditsuna ahyanan bisyai' fayakunu haqqan.
Tapi kadang ya Rasul ketika mereka menyampaikan sesuatu kadang-kadang benar juga gitu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haqqi, itu adalah kata-kata yang benar, yakhtafuhal jinniyu ya, yang dicuri oleh seorang jin, faya qurruha fi uduni wali, lalu disampaikan kepada di telinga apanya ya dukun ya, di telinga dukun gitu. Jadi wali itu ya roninya ya, yaitu dukun. Fayakhlitu namaha mi'ata kalbah, lalu satu kebenaran itu dicampur-campur dengan 100 kebohongan. Artinya kadang-kadang benar, tapi sering salah. Baik para jemaah sekalian ya. Intinya dukun itu ada ya, dan hingga saat ini masih suka didatangi ya, apalagi menjelang pilpres atau pileg ya, atau pilkada ya. Hukum dukun dalam Islam adalah haram dan melanggar syariat. Bahkan tidak hanya haram, bisa membuat pelakunya gugur. Karena di dalam praktek perdukunan terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran syariat. Di antaranya membangun tawakal atau ketergantungan kepada selain Allah. Di antaranya dukun memberi jimat. Ada yang ingin kebal dikasih rompi, dikasih sabuk, dikasih cincin, kalung, isim. Ya. Ketika benda-benda itu dipakai atau dibawa, maka orang merasa yakin dengan keamanan dirinya karena benda-benda tersebut, ya, sehingga dia tidak lagi butuh pada Allah. Ya. Jadi tawakalnya berpindah kepada benda itu. Mengklaim mengetahui perkara yang gaib, padahal ini adalah hanya Allah yang punya kemampuan untuk mengetahui yang gaib. Menzalimi orang lain. Nah, syarat-syaratnya itu yang paling rendah memang mendolimi diri sendiri ya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, penyimpangan, bersumpah dengan jin, kemudian melafatkan zikir-zikir yang bertentangan dengan ajaran agama ya. Tapi makin tinggi ilmu yang ingin didapat, makin besar dosa yang harus dilakukan ya, dari mulai melukai, membunuh ya, apa yang disebut dengan tumbal ya, untuk syarat di mana setan itu membantu manusia. Bersumpah dengan nama selain Allah, ini suatu yang sangat dilarang ya. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Yang bersumpah dengan nama selain Allah ya syirik. Melakukan ritual ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ibadah-ibadah tandingan, ada puasa ala setan. Ya, puasa juga, cuman enggak seperti yang diajarkan Nabi. Dikirnya setan ya. Dikir juga tapi bukan ajaran Nabi ya. Jadi ibadah-ibadah tandingan. Kita ada korban, maka setan juga mensyaratkan ada binatang yang disembelih. Tapi berbeda dengan korban yang diajarkan oleh agama kita. Ya. Harus ayam, harus hitam, harus begini begitu ya. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Jadi selalu ikatannya dengan setan itu. Ya. Ada passwordnya untuk mengundang khodamnya itu untuk membantu apa yang diinginkan. Nah, passwordnya itu ya itu yang membuat dia bergantung kepada setan dan terus menggantungkan segala permasalahannya kepada setan ya, untuk
sifat. Menistakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran diselipkan di dalam dikir-dikirnya, wirid-wiridnya. Kadang ditulisnya itu dengan darah. Kalau darah biasa mungkin masih mending. Darah haid tulis untuk menulis ayat. Kadang ayatnya ditulis terbalik dari belakang nulisnya. Kadang ditulis patah-patah. Bismillah, bi, sin, mim, alif, lam, 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 ha, gitu. Pokoknya dikerjain lah gitu ya. Karena disuruh ditanam di tempat-tempat yang hina dan seterusnya. Mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah untuk disesatkan sampai puncaknya itu ya menjadi kafir. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ditarik dikit-dikit ya masih Islam dikit ya. Kafir dikit ya lama-lama ya kafir semua. Jadi itulah langkah-langkah setan. Baik ya atas dasar itu ya maka betul-betul dukun itu sangat ya dilarang keras ya untuk dilakukan, dipelajari atau dipraktekkan oleh orang-orang yang beriman. Tidak hanya mempraktekkan tapi bahkan mendatangi saja tidak. Nah ini dalilnya. An Nabi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi. Bahwasanya Rasul melarang untuk memakan hasil penjualan anjing, wa mahril bagi dan juga upah pelacur, ya. Wa khulwanil kahin dan juga upahnya para dukun yang buka praktek kemudian dibayar, maka bayaran uang itu hukumnya adalah haram, sama haramnya dengan upahnya pelacur yang menjual diri, kemudian juga upahnya penjualan terhadap anjing. Sehingga intinya bahwa perdukuan itu adalah suatu yang sangat dilarang. Nabi juga bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 hal yang membinasakan, menghancurkan, rusak. Qalu ya Rasulullah wa mahunna. Para sahabat bertanya, apa itu 7 yang merusak, yang membinasakan itu? Qala asyirku billah, syirik, wa sihru, sihir, wa qatlun nafsi, dan membunuh orang, allati haramallahu ilal bil haqq, membunuh orang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar, yang memang sesuai dengan prosedur yang diajarkan dalam hudud, yang kisos dan lain sebagainya. Wa aklu riba, dan memakan harta riba. Wa akumal yatim, memakan harta yatim. Wa tawali yaumaz zahfi, dan lari di medan tempur. Wa qatlul muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita yang suci sebagai orang-orang yang bersih. Jadi di sini ada asyihru, sihir ya. Yang salah di antara yang dilakukan oleh dukun adalah sihir, dan itu satu dari 7 yang merusak, membinasakan. Membinasakan dirinya juga membinasakan orang lain yang kemudian meminta bantuannya. Pada dasarnya tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah. Ya, sebab itu jika ada orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib maka perlu dipertanyakan. Ya. Memang ada Allah memberikan ilmu gaib itu kepada orang-orang tertentu. Nyatanya ada Rasul atau mungkin orang-orang yang soleh ya, sehingga Allah Allah berikan, Allah bocorkan ya ilmu gaibnya ya, melalui wahyu ataupun ilham. Tapi secara umum manusia tidak. Sehingga kalau ada yang ngaku berarti ya, itu bertentangan dengan ayat. Allah berfirman, alimul ghaibi, dia mengetahui yang gaib, fala yudhiru, dia tidak memperlihatkan yang gaib itu ahadan kepada siapapun. Illa manirtado, kecuali orang yang Allah ridhoi, min rasulin, dari rasul. Fa innahu yasluku min baini yadi wa min khalfihi rasul.
Nah, terkait dengan ini kemudian keluarlah fatwa ya di Indonesia sendiri. Ada fatwa dari Majelis Ulama di tahun 2005. Pertama, segala bentuk praktik perdukunan atau ramalan hukumnya adalah haram. Ya. Kecuali ramalan cuaca yang prediksi cuaca yang berdasarkan fenomena alam, ya itu boleh ya, untuk mengantisipasi ya, walaupun itu juga tidak bersifat pasti. Mempublikasikan praktik perdukunan dan peramalan dalam bentuk apapun hukumnya haram. Tapi di koran-koran pun banyak, nggak dilarang. Maksudnya koran dulu ada koran Pos Kota, ada Sentana, ada Lampu Merah, itu banyak itu iklannya. Ya, jadi iklannya orang yang ingin dagangannya laris, orang yang ingin cepat jodoh, itu ada banyak. Memanfaatkan, menggunakan dan atau mempercayai segala praktek perdukunan dan peramalan hukumnya haram. Praktekkan atau menggunakan jasa itu. Intinya semuanya bisa mengarah kepada kemusyrikan, sebuah dosa besar yang tidak berampun bila tidak bertaubat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Jadi pelaku dukunnya, pelaku perdukunannya jelas sangat dilarang, sangat dikecam di dalam agama. Nah, termasuk nanti orang yang mendatangi dukun. Ini yang menjadi inti bab kita adalah mendatangi dukun. Apalagi dukunnya, yang datangnya aja nggak boleh. Dukun adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Apa yang terjadi, tempat barang hilang, mencuri barang, isi hati orang, dan semacamnya. Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah, maka syariat Islam mengecam berbagai macam praktik perdukunan dan melarang keras umatnya untuk mendatangi dukun. Ya, kecuali untuk dinasihati ya. Tapi kalau minta petunjuk, nomor berapa Mbah? Minta petunjuk nanti saya mau nikah, tolong berikan hari yang terbaik. Nanti ditanya namanya siapa, lahirnya bulan apa, tanggal berapa, wetonnya apa. Itu nanti kemudian diberikan hari baik. Kalau percaya itu baik. Kalau dipercaya. Jadi Allah mengatakan kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Ya, katakanlah Muhammad tidak mengetahui ya semua atau makhluk-makhluk yang di langit maupun yang di bumi. Tidak ada makhluk-makhluk yang di langit maupun di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah yang. Hukum mendatangi dukun bisa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, datang kepada dukun lalu membenarkan segala hal yang disampaikan dengan keyakinan bahwa mereka mengetahuinya. Dukun itu luar biasa sakti dan tahu segala macam. Maka ini yang paling berat. Ya. Kalau dia meyakini bahwa dukun itu memiliki segala-galanya, ya karena memang dia sakti, ya, maka kepercayaan ini termasuk kafir akbar, ya. Dan pelakunya murtad, kafir, karena mengetahui hal yang gaib secara khusus hanya Allah yang tahu, ya. Berdasarkan firman Allah banyak sekali ayatnya, diantaranya yang tadi sudah dibacakan dan ayat ini juga wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa. Ya, yang di sisi Allah ya kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, perbuatan inilah yang diingatkan oleh Rasul dalam sabdanya, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, aw arrafan atau peramal, fasaddaqahu, lalu dia percaya, membenarkan apa yang dikatakan. Oh, iya.
diamalkan lagi. Bima yakul faqad kafaro bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah menjadi kafir terhadap agama yang diajak oleh atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kategori yang paling berat. Ya. Pokoknya semua yang disampaikan itu dipercaya dan dianggap sebagai sebagai ilmu yang keluar dari seorang yang hebat, yang sakti, yaitu dukun. Mendatangi dukun dengan keyakinan bahwa dukun tersebut mendapatkan bisikan dari setan. Dukun itu hanya kemudian jubir saja ya, tapi konten pesannya itu dari pembisik, pembisiknya setan atau jin. Sehingga mengetahui keberadaan barang yang hilang, ya, dia tahu hanya keyakinannya itu dinisbatkan kepada setan, bukan kepada dukun itu sendiri. Maka hal seperti ini adalah orang yang yakin bahwa dukun itu menjadi juru bicara dari bisikan yang disampaikan oleh jin, oleh setan. Maka yang percaya kata-kata dukun itu, sholatnya tidak diterima 40 hari. Ya. Hal inilah yang diingat oleh Rasul dalam sabdanya, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yaum. Barang siapa yang mendatangi peramal dukun yang meramalkan sesuatu lalu dia percaya, maka tidak diterima darinya atau untuknya sholatnya selama 40 hari. 40 hari, 40 malam. Imam Nawawi menjelaskan adapun maksud tidak diterima sholatnya 40 hari adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala dalam seluruh ibadah sholatnya selama 40 hari. Namun sholat yang ia lakukan tetap dianggap menggugurkan kewajiban sholatnya dan tidak perlu mengulang. Ya, cuman nggak ada pahalanya seperti orang puasa tapi merumpi, tapi ya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mendatangi dukun namun tidak membenarkan. Sekedar iseng. Ya. Atau dia tidak datang ke dukun tapi membaca hasil ramalan bintang atau zodiak. Namun tidak membenarkan. Zodiak nggak boleh dipercaya. Ya, ada Virgo, ada Capricorn, ada Taurus. Nah, mungkin ada yang bintangnya apa ya. Itu nggak boleh dipercaya. Apalagi kalau Anda Virgo maka begini-begini nantinya Anda tidak beruntung, Anda nggak boleh dipercaya. Maka orang yang datang tapi tidak membenarkannya, iseng-iseng datang saja, ya, maka ini hukumnya haram. Tetap haram. Haramnya saddan lidzari'ah. Jadi menghindari agar dia tidak terjerumus pada keharaman yang lebih parah. Karena haram yang lebih parah itu diawali dari mungkin iseng-iseng dulu tapi lama-lama tertarik juga. Nah, ini supaya tidak terjatuh pada kondisi yang lebih parah, maka langkah preventifnya adalah jangan mendatangi dukun walaupun hanya iseng. Nah, gitu. Karena awalnya iseng lama-lama jadi tertarik gitu ya. Dulu awalnya saya diajak acara khataman jurus. Itu menarik sekali ya. Orang dibacok-bacok tidak mempan ya, bisa meloncat terbang tinggi, nemplok di pohon ya. Wah, menarik sekali. Itu yang membuat kita jadi tertarik dan ingin belajar itu juga ya. Ingin belajar. Nah, jadi jangan ke situ-situ ya. Jadi wala taqrabud dukun.
Jadi kalau zina kan nggak boleh deket-deket. Dukun juga nggak boleh deket-deket. Kalau udah deket-deket nanti bisa tertarik. Dalil terlarangnya hal tersebut ya didasarkan pada pertanyaan Muawiyah bin Al-Hakam, ya Rasulullah, ini hadithu ahdin bil jahiliyah. Ya Rasul, kami ini dulunya jahiliyah dan orang-orang yang baru saja masuk Islam. Apa Allah Ta'ala bil Islam. Kami terima Islam sebagai agama kami. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Tapi di antara kami ada yang masih ini ya biasa melakukan atau mendatangi para dukun. Itu kebiasaan kami sebelumnya masih kita lakukan ya. Ola, maka kata Nabi fala ta'tih, jangan datangi lagi gitu ya. Jadi walaupun datangnya ngapain itu enggak, jangan. Kecuali yang keempat ini ya, mendatangi dukun untuk mengungkap kedustaannya ya. Ini tentu orang-orang yang punya ya kemampuan ya, jangan sampai nggak kebalik nanti. Mengungkap kedustaannya lalu menasihati dukun itu menyelamatkannya dari praktek sampai dia bertobat ya. Ini untuk orang-orang yang memiliki kapasitas ya untuk bisa kuat ya dengan segala argumentasi, dengan segala modal keimanan yang kuat gitu. Seperti ini boleh karena ada maslahat yang besar dan tidak membahayakan akidah, bahkan memang akan menyelamatkan si dukun itu dari kesesatannya. Dasarnya adalah hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Dukun adalah kemungkaran, penyimpangan. Ya, mestinya tidak dibiarkan, ya, tapi dicegah, dihindarkan, dijauhkan dari masyarakat. Nih, caranya gimana ya? Bisa digeruduk, tapi dengan cara-cara yang lebih efektif ya. Kadang kalau kita terlalu kasar dan tidak hikmah, bukannya kapok, dia malah serangan balik. Dia berhimpun dengan dukun-dukun yang lain, menyerang kita atau bikin permasalahan yang luas ya. Baik, jadi para jemaah sekalian telah membahas tentang dukunnya, kemudian orang yang datang kepada dukun ya. Nah, lebih khusus lagi datang kepada dukun untuk berobat. Ini yang banyak suka terjadi ya. Kalau tidak sakit mungkin tidak kebayang dukun. Kalau sakit ringan masih bisa ke dokter, ke puskesmas. Ini sakitnya berat. Ya. Apalagi dokter tidak bisa mendeteksi penyakit apa itu, aneh. Akhirnya tergoda untuk datang kepada dukun. Nah, obatnya ya, hukumnya gimana? Apabila seorang terkena sihir, guna-guna, santet, kesurupan jin dan lainnya, atau penyakit menaun yang tak kunjung-kunjung sembuh, dan akhirnya ke sana ke mbah itu, ya, maka tidak boleh, ya, sama sekali tidak boleh, ya, bagi seorang Muslim berobat kepada dukun, karena ia akan mengalami banyak kerugian. Jadi bukan keuntungan, justru rugi ya, rugi macam-macam. Satu, belum tentu sembuh. Jadi tidak pasti sembuh enggak ya. Karena banyak yang setelah ke dukun malah meninggal. Di kampung saya ya padahal tokoh agama itu akhirnya ke dukun itu tapi mati juga gitu ya. Nah, kalaupun sembuh adalah kesembuhan yang tidak berkah. Ini yang kita tidak inginkan. Karena apa artinya hidup kalau kemudian tidak membawa kebaikan? Mendingan meninggal saja. Ya. Jadi kita melanjutkan kehidupan ini dalam rangka menambah kebaikan kita gitu ya. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismata amrina wa aslih dunyana allati ya masyaallah.
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya. Jadi kita melanjutkan hidup itu kalau menambah kebaikan. Kalau enggak menambah kebaikan, ngapain hidup? Ya. Apalagi kalau menambah dosa. Ya. Tambah hidup, tambah banyak. Melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Larangannya jangan jadi dukun. Nih. Jangan mendatangi dukun. Ini ada yang jadi dukun, ada yang mendatangi dukun. Dua-duanya dilanggar. Ya. Nabi mengatakan la ta'tihim. Tadi ya. La ta'tihim. Jangan datangi mereka. Lah ini datang. Berarti kan melanggar. Allah sendiri juga mengingatkan di dalam surah Jin. Wa annau kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang dari kalangan manusia yang mendatangi ya atau bekerja sama dengan jin, maka jin-jin itu menambahkan dosa kepada manusia yang bekerja sama dengan jin itu. Artinya jangan bekerja sama dengan jin karena nanti tambah dosa gitu. Gitu intinya begitu. Nah, praktek perdukunan itu undercovernya adalah kerjasama dengan jin, dengan setan. Semua praktek, semua fasilitas yang ditawarkan, semua fitur-fitur yang dipromosikan ya pada manusia, baik itu misalnya sembuh dari penyakit, kebal, ilmu dalam, ya, pengasihan, kemudian menang dalam pemilu, atau dalam pemilihan kepala desa. Gitu. Nah itu semuanya adalah yang dijanjikan itu semuanya melalui kerjasama dengan jin. Kemudian tidak diterima ibadah sholatnya selama 40 hari. Kalau datang lagi 40 hari lagi. Kalau bolak-balik datang, berarti hilanglah semua sholatnya. Belum sembuh datang lagi. Nanti datang lagi ya. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Ya. Tidak sekedar sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada dukun. Ya. Dukun nggak gratis. Kalau gratis tutup ya. Walaupun dia nggak pasang tarif tapi tetap membayar. Tapi pengorbanan yang lebih mahal adalah kompensasi yang harus diberikan kepada setan. Ya, kepada dukunnya dikit, kepada setannya lebih besar. Apa itu? Perbuatan maksiat. Ya. Jadi kepentingan setan itu menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, perbuatan zalim, ya, mendolimi orang lain, ya, karena suaminya selingkuh, maka selingkuhannya itu bukan maksudnya dia datang kepada dukun minta untuk menyerang si perempuan muda itu, ya, si istri muda itu, ya, bukan zalim, ya, atau karena pacarnya direbut atau dinikahkan kepada orang lain, akhirnya diserang, ya, melalui jasa dukun, ya. Kompensasinya berat. Kemudian apa atau orang nyari pesugihan, tuyul, babi ngepet atau apa, itu syaratnya harus ada tumbal. Tumbalnya dari keluarganya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin adiknya, siapa saja. Pokoknya intinya dia harus membunuh orang. Maka di situ ada kezaliman yang luar biasa. Hingga perbuatan syirik, ya, dan kufur, ya, bersumpah dengan nama jin, kemudian bertawakal kepada jin dan seterusnya. Bila kemudian meninggal di tangan dukun, maka
kemungkinan besar berstatus suul khotimah, ya, meninggal di tangan guru. Bahaya perdukunan, ya, para jemaah sekalian, ya, mungkin nanti bisa kita diskusi, mungkin ada juga di antara kita yang pengalaman, ya, pengalaman dalam perdukunan, bisa bercerita. Satu, dukun dan orang yang meminta jasanya sengaja berinteraksi dan meminta bantuan kepada setan yang berakibat bahaya sangat serius. Ya. Karena setan jin ini nggak kelihatan, jadi orangnya mengaku punya khodam dari kalangan jin, padahal aslinya orang itu yang khodamnya jin. Ya. Karena yang lebih berkuasa jin atau seorang. Ya. Jadi kemudian juga Allah mengingatkan, innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Jin-jin itu melihat kamu tidak melihat mereka. Jadi kamu akan mudah sekali ditipu dan disesatkan oleh jin. Gitu ya. Walaupun dia ngaku jin baik, jangankan jin yang nggak kelihatan, orang aja yang kelihatan bisa bohong. Ya. Apalagi jin yang nggak kelihatan. Dan jin itu ketika mau bertemu dengan kita, ya ketemu aja. Gitu. Tapi kalau kita ingin bertemu dengan jin, itu syaratnya banyak, ada password-passwordnya yang harus dibaca, ya, supaya jinnya datang. Dan kalau dia membantu tidak gratis. Yang bantu kalau ada imbalannya. Nah, imbalannya itu yang membuat kita kesasar atau sesat. Perdukunan merupakan salah satu dari 7 hal yang membinasakan tadi, ya. Ijtanibu asba'al mubiqat. 7 hal yang merusak kehidupan manusia. Syirik, membunuh, sihir, dan tadi. Perdukunan adalah salah satu bentuk kedurhakaan karena telah melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dukun dan orang yang meminta jasanya termasuk pengikut, pemuja, bahkan penyembah setan. Ya. Jadi Allah perintahkan tidak dipatuhi. Begitu setan perintahkan, ditaati. Puasa sunnah nggak dilakukan. Ini puasa ngebleng dilakukan. Puasa mati geni, puasa ngorowot, puasa ngalong, puasa anti amis, puasa mutih. Kalau kita mutih kan ayamul bid itu ya, yang sunnahnya dari Nabi. Ini mutih, maksudnya makannya yang putih-putih. Ya, nggak boleh makan lauk. Ada ya, itu yang paling basic itu. Sebelum yang berat-berat itu mutih itu yang paling mudah. Ya. Jadi selama 3 hari biasanya itu puasa, ya, sahurnya dan bukanya yang putih-putih saja. Ya, pokoknya nasi putih dan tidak boleh pakai lauk pauk. Itu yang paling mudah, paling ringan. Nanti kalau sudah bisa, nanti ilmunya meningkat, dikasih amalan puasa ngalong atau ngerowot dulu, itu yang ngerowot. Jadi 3 hari puasa, sahurnya bukannya pakai kerowotan, bahasa Jawa, kerowotan ubi-ubian. Jadi nggak boleh nasi, bolehnya ubi, ketela, pohon. Diet. Oh iya, tapi itu bukan anjuran dukun. Ya. Nanti kalau itu bisa, nanti ilmunya meningkat, dikasih amalan lain yang lebih berat lagi, puasa ngalong, seperti kalong. Jadi sahur dan bukanya pakai buah. Yang berat nanti puasa ngebleng, ya. Terberatnya, ya. Puasa ngebleng itu puasa pati geni. Yang tidak buka di waktu maghrib, tapi berlanjut sampai besok pagi, tidak boleh tidur malamnya. Dalam keadaan lapar, dan besok matahari terbit, baru buka. Bukanya dengan air yang sudah dibaca-bacain selama semalaman.
Jadi intinya dikerjain sama setan. Ya. Dukun dan orang yang meminta jasanya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Atau atas bantuan yang diberikan kepada dukun, setan selalu meminta imbalan. Dan imbalan tersebut yang menyeret dukun dan pasiennya kepada perbuatan-perbuatan dosa, zalim, syirik, dan kufur. Bahaya paling besarnya adalah saat setan berhasil menjerumuskan manusia kepada kemusyrikan dan kekufuran. Itu misi berhasil. Ya, ketika manusia menjadi kafir, mengikuti setan, bahkan menjadi setan juga, ya, menjadi kader-kader setan. Ya. Karena sebetulnya dukun itu adalah antek-anteknya setan. Ya. Jadi setan punya agen yang menghubungkan kepentingan setan itu untuk bisa sampai pada sasaran, yaitu manusia. Itu agennya adalah dukun. Ya, jadi kalau kita datang ke dukun itu sesungguhnya kita mengambil jasa-jasa setan, ya, untuk kita kemudian kita bayar dengan harga yang mahal. Nah, sudah. Baik, mungkin sampai di sini pengantarnya terkait dengan perdukunan, ya, intinya para jemaah sekalian, ya. Bab ini disebutnya larangan, bukan melarang menjadi dukun, tapi larangan mendatangi dukun. Jadi kalau mendatangi aja dilarang, apalagi menjadi dukun. Ya, seperti larangan mendekati zina. Mendekati nggak boleh, apalagi berbuat zina. Larangan mengikuti setan. Mengikuti nggak boleh, apalagi menjadi setan. Ya. Nah, setan itu ketika menggoda kita tidak hanya targetnya kita ikut, tapi kita menjadi kadernya, menjadi setan juga, ya, ikut membantu setan dalam menjalankan misi penyesatan. Allah, semoga kita terus dijaga, ya, dari kekuatan-kekuatan yang bisa merusak kita. Dukun? Dukun, ya, dukun bayi, dukun urut, dukun itu nggak apa-apa, ya. Itu kan itu istilah yang kebetulan sama, ya. Ya. Ada dukun beranak itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia sendiri juga memiliki praktek bekerja sama dengan setan dalam tugas-tugas perdukun, ya, dalam tugas pidananya atau, ya, itu masuk. Intinya jangan bekerja sama dengan setan. Oh, debus. Debus, kemudian kalau di Jawa Timur ada reog, Ponorogo, ya, reog mah nggak apa-apa, tapi ada yang apa, kelembak, gemblak, ya. Nah, ada mistisnya. Kalau yang hanya pakai ini mah yang biasa, untuk yang bagus ada bulu-bulu. Tapi ada mistisnya, itu yang termasuk yang debus. Debus nggak boleh, ya. Debus itu melibatkan setan, ya. Bambu gila, tapi ada yang klarifikasi, ternyata bambu gila itu hanya apa, ya, sugesti, tapi ada setannya juga, ada yang menggunakan setan. Intinya praktek, wah itu tontonan, pengobatan atau kanuragan, semuanya yang bekerja sama dengan jin itu dilarang, ya. Pengobatan termasuk yang melibatkan jin, menghilangkan orang kesurupan, tapi dengan mengundang jin yang lebih kuat. Jin kecil keluar. Nah, itu nggak boleh. Nah, gitu, ya. Jadi debus termasuk. Yang dulu ada di Banten, di apa, ya? Intinya ada pertunjukan, kemudian santri ikut nonton, nah dia baca-baca, ternyata gagal, hanya benar-benar terlukai. Itu debus kan pakai senjata tajam, ya.
itu terlukai karena jinnya mungkin yang kabur ya, mungkin nggak kuat mendengarkan ayat-ayat, akhirnya jadi benar-benar luka. Ya. Makanya sebelum pertunjukan banyak ya woro-woro dulu, jangan ada yang ganggu. Ini coba silakan. Oh ini aja sebutan aja wali. Kiai juga ada ya. Jadi ya, kiai itu juga diarahkan kepada dukun juga ya. Jangankan dukun itu kebo aja kiai juga ya. Ada kiai gamelan juga disebut kiai. Nah, itu wali itu yaitu penyalahgunaan istilah ya. Aslinya wali itu waliullah, tapi kalau itu wali setan ya. Jadi ya jadi istilah-istilah sendiri juga menyesatkan ya. Akhirnya aslinya itu dukun adalah orang yang sangat sesat, tapi kemudian istilahnya bagus-bagus, orang pintar, orang tua, ustadz, padahal dukun gitu ya. Dulu ada pemburu hantu pakai sorban ya, padahal itu dukun gitu ya. Silakan. Yang mengatakan ada seorang pemimpin tingkat nasional itu waktu tidak sholat, ditanya sama ya yang melihat itu, ada jawaban dia tuh sholat di Mekah katanya. Itu kemana tuh? Apakah ini termasuk juga pendukung atau gimana? Iya. Jadi ini ada cerita apa benar atau tidak, saya juga nggak tahu. Jadi seorang tokoh kok nggak sholat, saya sudah sholat di mana? Di Mekah. Orangnya di sini, sholatnya di Mekah. Ya. Tapi ya kita tidak menuduh ya, tapi secara ini logika, secara pemahaman yang kita selama ini pahami ya, orang tidak mungkin ya melakukan ya apa? Pertama tidak mungkin ya karena dia fisik ini dia harus kalau pindah di tempat itu kan harus melalui dimensi waktu, dimensi tempat. Kemudian yang kedua, dia dua sholat kan maka belum waktunya sebetulnya ya. Belum udah sholat duhur, udah. Dan di sini duhur kan di sana belum duhur. Di sana kan masih misalnya di waktu sebelumnya ya, 3-4 jam sebelumnya, sebelum duhur ya. Nah, itu juga jelas ya. Sholat apa yang dilakukan? Tidak sholat kan duluan kita. Ya, kalau sholat ya, kalau puasa duluan mereka. Kalau sholat duluan kita, ya. Jadi kalau sekarang ini kita subuh di Mekah sana masih di tengah malam, ini belum bangun 4 jam sebelumnya. Jadi itu Allah alam ya, bisa jadi dia bohong. Tapi kan manusia itu kan alam fisik ya, dia ada dimensi tempat dan dia terikat dengan itu. Jadi kalau dia pindah itu harus mengikuti atau harus butuh waktu. Kecuali kok jin bisa loncat-loncat kemana-mana dalam waktu yang cepat, karena dia dimensinya dimensi roh, ya. Jadi lebih cepat movingnya. Tapi kalau manusia kan harus naik pesawat, tidak tahu. Allah alam ya. Itu mungkin tanda-tanda dukun ya. Ada silakan. Wah ini jadi seru ya. Silakan. Ya. Ya.
Iya. Iya. Jadi walaupun dia bilang ini syariat saja, semua yang menyebutkan Allah, memang ada kata-kata yang bagus-bagus juga, ya. Juga bisa jadi untuk mengecoh, ya, seakan-akan itu suatu yang benar. Ya, semuanya dari Allah. Memang semua yang terjadi Allah yang takdirkan. Kita minum teh haus, ya sembuh, ya Allah yang membuat kita menghilangkan haus kita. Allah. Kita minum bir juga hilang, ya, sembuh, hilang hausnya juga Allah yang takdirkan. Kita makan ini kenyang, makan itu kenyang, ya ini halal itu haram, ya. Ya Allah semuanya mentakdirkan, cuman ini dibolehkan itu tidak. Ya berobat juga begitu. Berobat kepada setan ada kalanya. Ya. Jadi kadang Allah juga memberikan ujian di sini. Ya, takdirnya itu menjadi ujian bagi orang-orang yang sehingga apalagi tadi disampaikan, ya ternyata dukunnya yang menyembuhkan itu ya terketahui latar belakangnya atau undercovernya itu jarang sholat, jarang ke masjid. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah praktek itu benar, lihat kredibilitas daripada dukun itu, ya integritas daripada dukun itu, apakah dia orang yang dekat dengan Allah atau ternyata orang yang tidak pernah sholat. Nah, itu kita bisa menebak lah gitu ya, praktek yang dilakukan itu benar atau salah. Ya. Allah, ya. Intinya apa yang kita kaji lebih membuat kita lebih hati-hati agar kita tidak ya dekat-dekat kepada tempat yang membahayakan keimanan kita, membahayakan akal. Ya, satu lagi ya. Ya, kalau susu konde boleh ya. Kalau di rumah pakai. Jadi kalau suaminya seneng kalau istrinya kayak Waljina gitu ya, boleh lah ya. Susu konde ya. Ini yang ditanya bukan itu ya. Susu yang dipasang di daerah-daerah yang biasanya perempuan ya penggemarnya. Ya daerah-daerah yang ingin ditampakkan kepada lawan jenis, ketika terlihat lawan jenis itu kemudian menjadi tertarik ya. Biasanya di daerah mata, bibir, hidung, dada, pantat, ya, pokoknya kalau dilihat langsung lepek-lepek lihat. Nah, itu namanya susuk. Nah, ternyata susuk itu marga ya, marga dari jin yang memang punya keahlian, punya spesialisasi untuk membuat itu ya, mengelabui pandangan manusia ya terhadap orang yang disusuk, kemudian dia melihat sesuatu yang lain. Yang tidak cantik terlihat cantik, yang tidak montok terlihat montok, yang tidak curling terlihat curling. Jadi mengelabui pandangan, itu sihir sebetulnya. Sehingga itu termasuk ya produk perdukunan yang harus diwaspadai. Dan itu memang menarik ya, sepintas menarik gitu ya. Tapi itulah ya jebakannya ya, artinya umpannya dengan hal-hal yang kita tertarik. Begitu kita tertarik, kita disesatkan, diikat dan dijerumuskan pada jalan kesesatan. Ya, gitu. Jadi jangan tergoda ya. Karena orang-orang yang mempelajari ilmu kanuragan, ilmu hikmah, ilmu kebal, ternyata meninggal juga. Artinya meninggal duluan daripada yang tidak belajar masih hidup. Yang belajar malah meninggal duluan. Sehingga apa manfaatnya ilmu itu? Bahkan ini dulu teman saya yang punya ilmu itu bawaannya berantem kemana-mana. Jadi salah dikit ingin menghajar. Ya. Pokoknya berantem. Jadi kalau kemana nih pulangnya nanti ada cerita berantem.
berantem dengan sesama penumpang, berantem dengan tukang parkir, pokoknya dikit-dikit berantem. Cuman memang menarik gitu ya, kalau dibikin film itu bagus, dia sakti. Nah itu yang membuat kita tertarik juga, padahal juga nggak nambah apa-apa. Memang kalau udah begitu ngapain? Akhirnya mati juga. Teman saya, teman seperguruan udah meninggal duluan. Jadi ternyata meninggal itu ya meninggal, gitu, walaupun dia punya ilmu macam-macam meninggal. Nah kalau ilmu itu kemudian berisiko membuat kita tersesat ya janganlah. Ya. Jadi keimanan kita jauh lebih mahal ya, untuk digadekan. Baik para jemaah sekalian, Masya Allah, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai pada Tuhan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.